Hadir semua. Ada tidak datang teman tak? Ada yang tidak datang? Ada yang tidak datang? Datang semua Ji? Oke, alhamdulillah. Baik, anak soleh-soleha. Hari ini Ibu akan membawakan mata pelajaran coding dan penjelasan artifisial. Sebelum Ibu memasuki materi, Ibu ingatkan kemarin kita belajar tentang coding dan penjelasan artifisial. Materinya tentang berpikir komputer. Nah, berpikir komputasional ada 4 prinsip. Masih ada yang ingat? Dekomposisi. Masya Allah. Masih ada lagi? Korban? Setelah algoritma. Apa lagi? Dekomposisi, algoritma. Masih ada 2. Distribusi. Abstraksi. Pengenalan pola. Masya Allah. Kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional dulu. Ayo berdiri. Mana sore-sore berdiri. Hafiz Abdul Rahman. Oke. Lagu apa ini? Siapa yang ciptakan? Oke, kita mulai sama-sama ya. Untuk asisten Google, ini contoh Google Asisten. jangan bohong, terus katakan yang kamu butuhkan. Siapa yang menggunakan ini? Aisyah. Tetap di YouTube. Coba, Adik pernah pakai kita ini? Bohong lagi dan Google katakan Asisten. kasih cerita lucu. Hah? Baik, Siapa pernah pakai Google? Ini. Oke, perempuannya hampir semua perempuan. Laki-laki ada yang pernah pakai Google Asisten? Nggak ada? Oke, itu cari lagi contohnya. Selain Google Asisten, kalau main game, kita penggeraknya kita yang dari saya ini si komputer yang putih. Ada tidak yang lawannya adalah komputer? Siapa yang biasa main game di sini? Laki-laki yang lawan tak komputer. Biasa kita main game yang lawannya komputer. Kemudian, siapa lagi yang pernah lihat mobil sampai di tempat pengemudinya bisa berjalan sendiri? Pernah dilihat? Ini saya baru. Sudah? Yang paling sering kalian lihat, yang paling sering kalian gunakan apa? Google Assistant yang online dengan namanya komputer. Nah, Ibu tanya, dari ketiga ini, dari Google Assistant, game, dan pengemudi mobil yang bisa berjalan tanpa pengemudi, apa yang membuat benda-benda ini berpikir? Komputer? Oke. Apa lagi? Apa lagi yang membuat benda-benda tersebut bisa berpikir? Kenapa dia bisa berpikir? Ketika kamu memberi pertanyaan, kenapa dia bisa menjawab? Ketika kamu melakukan perlawanan kepada musuh, kenapa komputer ini bisa juga melakukan perlawanan? Kenapa mobil itu bisa berjalan sendiri tanpa pengemudi? Nah, hari itu kita akan belajar tentang AI. Yang bergerak semua itu namanya AI. AI
bersikap kritis dan kreatif dalam berdiskusi menghadapi risiko AI. Oke, kamera selanjutnya. Lihat di kamera. Ya. Apa? Buat AI dengan mengantisipasi berbagai AI dengan menggunakan pola atau aturan. Oke, Masya Allah, terima kasih. Jadi ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan apa itu AI. Yang ibu tadi bertanya, kenapa bisa berpikir? Kenapa Google Assistant bisa kita jawab? Kenapa komputer bisa jadi robot dalam game online? Kenapa mobil bisa berjalan sendiri tanpa pengemudi? Karena yang gerakan dia itu AI. Nah, kalian harus tahu apa itu AI. Kemudian kalian juga tahu penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya AI di sekolah yang mana? AI di rumah yang mana? Kemudian menunjukkan sikap kreatif tentang manfaat AI. Dan terakhir kalian dalam kelompok membuat mini proyek sederhana berupa simulasi AI sederhana. Nanti aku kasih tahu contohnya. Siap? Siap? Siap. Semangat dulu, tepuk semangat. 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 Misalnya tidak semangat. Merasa dia tidak semangat. Tepuk semangat. Lagi misalnya tidak semangat. Ibu kasih tepuk semangat terus sampai dia capek dia. Tepuk semangat. Oke, kan kalau kita ini nggak jadi semangat. Oke, apa itu AI? Tadi ibu tanyakan apa itu AI? Atau ada yang tahu yang mana AI? Contohnya? Hah? Google Assistant. Apa lagi? Hah? Apa? Robot? Apa? Iya, robot termasuk AI. Percaya diri dong. Tepuk salut dulu untuk Furqan. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Sebelum kita cari tahu tentang apa itu AI, silahkan anak soleh-soleh lihat dulu, tonton dulu ini. Perhatikan nanti ada tugasnya. Pikiranmu dengan mendengar kata AI atau kecerdasan buatan. Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan di kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock memungkinkan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kita. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur Deep Face pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten di YouTube misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari YouTube juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengenalkan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi pikiran realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal
Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik untuk menentukan fakta-fakta yang ada. Contohnya, AI seperti diagnosa penyakit. Flashing adalah teknik memecah masalah ke dalam sebuah operasi yang dibutuhkan anak. Contohnya, AI parsing perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya, AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Apa ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat memasukkan dengan cepat dan sewaktu tidak berdaya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apabila fitur menggunakan AI menggunakan kecerdasan yang dibuat oleh manusia. Kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin, sistem atau yang memungkinkan mesin atau komputer untuk belajar, melakukan tugas seperti manusia, untuk berpikir, belajar, melakukan tugas seperti manusia, itu AI. Misalnya mengerjakan PR, tugasnya siapa itu? Tugasnya kalian. Tapi kalau kalian gunakan Google Assistant, Google Assistant yang kerjakan PR, Pak. Jadi dia sudah berpikir seperti manusia. Apalagi melakukan tugas. Ada itu mesin yang biasa dilihat robot yang menjadi customer service atau menjadi pelayan, biasa dilihat tuh yang di Jepang di Cina. Nah itu sudah melakukan tugas seperti manusia. Perhatikan. Penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari anak soleh-soleha. Yang pertama ada di ponsel atau tablet. Seperti apa? Finger, pengenalan sidik jari. Kalau kita buka HP pakai sidik jari kalau HP-nya ibu yang buka pakai sidik jarinya Ismail tidak mau terbuka karena tidak terkoneksi, harus dengan sidik jarinya ibu. Ataupun HP-nya ibu pakai Face ID, pengenalan wajah. Itu contohnya ponsel. Siapa yang pakai kata kunci atau kunci di buka HP-nya kalau mau kita gitu? Sahra. Kita pakai pola atau sidik jari? Pola. Ada yang lain? Nah ini ada yang di sini menggunakan sidik jari? Nggak bisa. Nah sidik jari dalam posisi terdekat
lucu, pasti video selanjutnya itu akan lucu-lucu. Itu AI-nya bisa deteksi, oh ini orang suka yang lucu-lucu, nah tampilkan yang lucu. Oh orang ini suka K-pop, berarti yang muncul itu K-pop. Seperti itu AI yang deteksi apa yang kalian mau nih. Sudah berpikir seperti manusia kan? Selanjutnya, asisten virtual seperti ChatGPT, kalian bertanya apa itu siapa presiden Indonesia, jam berapa sekarang, cuacanya hari ini bagaimana, itu asisten virtual. Ismail, betul nih? Lanjut, transportasi online, apa contohnya? Gojek, Grab, mana AI-nya? Nah tentukan berapa mana jalur yang dilewati oleh ojek tersebut sama berapa biayanya, itu AI-nya. Dari jalur yang dilewati ojek itu, dia sudah tentukan berapa biayanya, itu AI-nya. Oke, isi saja. Oke, lanjut. Media sosial seperti Instagram, TikTok, biasa dilihat orang kalau buat video ada gambar kucing atau mata jadi besar, bibir jadi besar, hidung jadi kecil, itu AI, efek wajar. Selanjutnya keseharian, misalnya kalau AI itu bisa kita kalau jalan pagi mau kita tahu berapa langkah mah ini, berapa kilo jaraknya, itu keseharian, AI bisa deteksi itu. Oke, ibu tanya. Contoh AI dalam kehidupan sehari-hari dari transportasi online. Apa contohnya? Gojek. Mana AI-nya? Jalannya sama? Sama? Waktu sama? Iya. Oke, lanjut. Kalau media sosial, mana AI-nya? Efek wajah. Kemudian ada juga itu kalau misalnya kita follow, biasanya Instagram atau kalau kita follow ibu, biasanya ada muncul itu rekomendasi teman lainnya ibu. Misalnya kamu follow ibu, pasti muncul itu ibu Devi, ibu Mita. Biasa dicoba lihat itu AI. Kalau kalian follow ibu, akan muncul rekomendasi yang ibu kalian follow. Coba perhatikan di Instagram atau di Facebook itu biasanya. Ataupun kalian ikut ibu di TikTok, pasti akan rekomendasi itu teman-temannya ibu atau orang yang kalian kenali. Itu AI. Lanjut, kalau ponsel dan kalau di ponsel apa AI-nya? Dari. Oke, insyaallah. Semangat.
sakit Ki. Nah, kenapa betul sekali informasi? Belum dimakan kan? Sudah dimakan? Apa dimakan? Apa dimakan sama sakit? Kenapa? Ini kenapa? Lesu sekali, lelah, letih, lesu. Padahal sudah main bola tadi. Sudah kita makan toh? Nah, itu efeknya dari main bola. Oke, banyak manfaat AI di rumah. Di sekitar kita banyak sekali manfaat dari menghibur, dari menjadi rekomendasi dari YouTube. Kalau masih belajar masa-masa bisa lihat dari YouTube. Ada dari AI rekomendasi yang diinginkan. Kemudian kalau kayak Shopee, belanja e-commerce Ki, Shopee, apalagi TikTok, biasa kita belanja di situ barang-barang toh. Nah itu juga AI. Di sekolah biasa pembelajarannya lebih menarik. Ibu buat soal-soal yang sesuai dengan kemampuannya kalian. Ojek online, dari game, semua itu AI ada di sekitar kita. Siapa yang pernah pakai chatbot? Yang kayak di Meta, biasa bertanya gini, halo Meta, Meta jawab apa? Halo. Kalau bertanya ada siapa presiden Indonesia saat ini? Kita akan jadi simulasi dari chatbot itu. Caranya, ada satu orang yang menjadi AI, ada satu orang yang menjadi pengguna. Kita pengguna atau pembuat? Kita pengguna AI atau pembuat AI? Pengguna. Oke, pilih salah satu teman tak jadi AI. Jadi. Satu. Tadi dia. Gampang sekali jawab di pertanyaan aku nih. Apa itu? Bukan. Ibu AI, ini yang dia tanyakan, ini jawabannya ya. Dia kalau kita kirim Oke, ini simulasi chatbot yang kalian biasa gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah AI-nya atau chatbotnya. Ini ada user-nya, penggunanya atau kalian. Oke, perkenalkan.
musik, YouTube, media sosial. Oke, Masya Allah. Tepuk tangan